Dan untuk kali ini kami akan memberikan yang berbeda ya, akan menghadirkan bintang tamu kita. Bintang tamu kita Dan, yang tidak asing lagi ya, teman kita juga ini ya, yang sudah melanglang buana lah di dunia perhatenan lah ya, di entertainment khususnya. Oke, langsung kami panggil Saudara Suryo Kencana Monitor. Oke, terima kasih atas kehadirannya Mas Suryo Kencana dari Banyuwangi yang nggak asing lagi. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Luar biasa teman kita yang luar biasa dari kota Banyuwangi sana ya, Bos. Bu. Terima kasih atas kehadirannya ya, yang udah berkenan hadir di podcast Ardio Bodol ya. Kali ini akan menyajikan yang berbeda. Saya juga makasih banget Mas karena mendapat penghargaan langsung dari kru atau teman-teman yang ada di Broso Pulau terutamanya. Jadi mungkin iya sangat bahagia sekali saya dapat undangan di sini. Oke, untuk berikutnya kita ngobrol santai aja ya. Ngobrol santuy bersama Ardio Bodol ya, juga bintang tamu yang luar biasa, teman daripada yang punya kawasan suhu daripada dunia peratenan ya. Sebenarnya bukan suhu, tapi mungkin dilihat dari banyak orang yang hadir di sini, mungkin orang lama atau gimana, tapi sebenarnya sama sih, saya seperti Anda semuanya banyak kekurangan dan mungkin kalau ada kelebihan ya sedikit banget, cuma mungkin gimana ya, dari sudut Gulaatan mungkin sedikit lebih tahu daripada sampean semua itu. Dan kali ini kita akan bertanya-tanya ya tentang kehidupan Mas Suryo ya. Untuk yang berdomisili lama ya, termasuk lama di sini ya Mas Suryo ya. Kisaran berapa tahun itu? Dulu pernah di sini, tapi terus karena ada suatu hal yang mengharuskan aku pulang ke Indonesia, jadi aku pulang. Terus selanjutnya sebenarnya nggak pingin sih aku kesini lagi, cuma karena faktor apa itu? Karena faktor satu ekonomi. Faktor ekonomi pastinya lah ya. Pastinya ekonomi. Terus yang kedua sebenarnya nggak pengen kesini mungkin karena dulu Mbak Erna, kalau orang Ngaten di sini mungkin kenal ya sama Mbak Erna Lisa Swaji. Yang menjembatani itu ya Mbak Erna itu ya. Ya awal-awalnya saya nggak pengen kesini, cuma Mbak Erna pas pada waktu itu kan ada membawa teman dari Banyuwangi untuk mengajukan permohonan visa, gagal. Akhirnya saya diminta untuk bagaimana agar anak-anak ini sebelum datang ke sini, datang ke sana untuk diberi bekal bahasa sedikit demi sedikit, khususnya bahasa Yunani. Oke. Dan itu sangat membantu ya kan, pembekalan daripada walaupun sedikit daripada bahasa Yunani itu sangat membantu banget ya kan. Pastinya itu. Ya jelas pastinya ya membantu karena kebanyakan orang atau teman-teman kita yang dari Indonesia ke sini, satu bekerjanya jelas jadi PRT, jadi harus mengetahui atau mengerti apa yang seharusnya dilakukan untuk bekerja di sebuah PRT atau asisten rumah tangga, menghafalkan nama-nama alat masak, alat cuci baju. Berarti dulu itu pasti Indo ya. Hah? Melatih anak-anak Indo yang mau datang ke sini gitu. Bukan melatih, istilahnya memberikan bekal bahasa ya. Ya bukan melatih lagi, yang jelas satu bahasa, dua bagaimana karakter orang sini, bagaimana tata cara untuk bekerja di sini, kita harus kuat di sana. Masalahnya gimana ya? Kalau mungkin kita bekerja di Indonesia mungkin kita sudah
ngerti lah kultur orang Indonesia. Tapi Iya. kalau kita bekerja di Eropa khususnya Yunani, karena di sini saya mungkin lebih dulu dari teman-teman yang belum datang, akhirnya saya bisa memberikan bekal sedikit lah bagaimana karakter di sini. Itu aja mas, nggak ada yang lain. Oke, terima kasih segala saran ulasan dari Mas Suryo ya, yang udah pengalaman di Yunani ya. Ini Min, belum dikasih minuman atau apa? Oh, lupa saya. Mau Bos. minum apa Mas? Mau minum apa Mas? Minum teh apa aja? Teh. Apa kok? Oh, iya, Kopi. siap, Teh, siap. teh. Eh. Oke. Sugan, ya kan? Spesial ya kan, kopi daripada Ardio Podol. Luar biasa. Monggo Pak bintang tamu Suryo Kencono kalau bisa. Oke. Makasih Mas Atimin. Sama-sama. Makasih. Kopinya Mas. Ini kopi dari mana Mas Atimin? Itu kopi itu asli dari Lampung. Oh dari Lampung. Dari Lampung. Iya. Oke, dari suaminya Kopi Mbak Lampung Ismi ini? ya? Iya benar. Kopi Lampung ini. Iya, bawaan daripada suaminya Mbak Ismi kan Siapa? CS. Pak Gito ya? Pak Gito Rolis. Pak Gito. Iya. Oke, makasih banget. Boleh langsung diminum ya? Oh iya, Oke. monggo silakan mangga bareng. Aduh, kita coba ya kan kopi daripada Lampung punya. Ya Mas. Iya Mas. Aduh. Mantap. Masuk Oke. Pak, masuk Pak Eko. Kita kembali ke obrolan yang tadi ya. Iya. Histori Mas Suryo Kencono yang tidak asing lagi ya untuk teman-teman Masindo di Athena. Nama Suryo itu ya udah tidak asing di dunia entertainment, di sosial. Teman kita ini sangat aktif Min di sosial. Mas Suryo Kencono. Saya juga salut tuh. Saya kepingin ya kan sampai saya meniru daripada apa kisahnya beliau. Bener kan Gianto Aceh, tapi belum sampai ya kan. Kelihatannya kok kan. Musik oke ya. Iya. Nyanyi oke. Oh ya, pas kemarin Mas Suryo kayaknya ikut nyanyi ya di acara IKKI ya. Oh, Sempet viral itu, men. sempat viral. Iya. Iya. Komentarnya aja lu sampai 300 Kang. Wah, jos semuanya. Itu lagu yang dinyanyikan kayaknya lagu dari Jawa itu. Lagu. Nah, nanti dinyanyiin ya pas di akhir acara ini ya, oke? Untuk menghibur teman-teman lah. Ya. Pasti ya kan. Apa sih yang nggak gampang buat Pak Bos Suryo Kencono ya kan? Iya. Apa masukan untuk acara IKKI kemarin gimana Mas untuk acara tahun baru menurut sampean acaranya apa meriah atau apa kekurangan dan kelebihannya gimana menurut sampean Mas sebagai penonton dan juga bintang tamu? Menurut saya Silakan. acara kemarin tuh bagus. Dari beberapa kepemimpinan dari Pak siapa itu? Adi Putra. Pak Adi Putra ya. Iya. Karena kemarin itu hitungannya kan baru kepengurusan baru ya, pengurus baru itu ya. Kepengurusan baru tapi itu apa ya? Ketuanya Tetap yang ya. lama sih, terpilih kembali itu Pak Adi Putra. Iya, yang jelas Adi Putra kembali. Yang jelas untuk acara kemarin kan mungkin bukan 100% dunia Pak Adi Putra, mungkin kan teman-teman semuanya. Iya, ya, dari jajaran semua pengurus Iya, lah, iya. perjuangannya semua. Jadi pengurus itu sangat pengaruh, sangat besar. Jadi menurut saya acara kemarin itu kategori sukses. Sukses ya. Sukses satu, peminat yang menonton yang ada di sana itu melebihi dari standar yang diinginkan oleh pengurus dan ketua IKKI. Targetnya itu 150 gitu. Terus yang datang berapa itu? Itu minimal ya, minimal. Tapi ternyata nyampe 200 lebih gitu. Berarti kan Kayaknya 200 lebih 220 atau 30 kurang lebihnya. iya, berarti kan kategori masuk. Terus apa Lebih itu? yang ditargetkan ya. Iya, terus apa itu acaranya? Yang isi acara itu semenjak saya di sini itu termasuk bagus. Banyak kebudayaan yang dimunculkan oleh daripada IKKY
dari yang Tari-tarian satu, ya? tari-tarian itu kan Iya, kata-kata budaya. emang prioritas kita mengangkat budaya itu. Iya. Budaya Indonesia ya, walaupun kita di rantau ya, Iya. tetap budaya kita tetap kita prioritaskan. Bener kamu, bener banget kamu. Saya mah insya Allah nggak bener terus. Itu yang dari mana, yang dari Toba itu? Oh, Sumatera itu. Beh, Toba itu bagus itu. iya jujur aku sangat berkesan ya pada teman-teman kita Masindo ya yang tari dari Sumatera. Semuanya tari bagus ya, tapi karena kita yang dari Jawa ya, kayaknya melihat tari dari Sumatera itu berkesan, terasa asing tapi berkesan gitu. langsung ngena, jadi Iya. langsung ngena. Jogetnya kayak apa ya, Min? Jadi kayak coba Min gimana? jogetnya. Kayak dangdut, Gini, tangannya. gini Iya. ya kan. Beuh. Jadi itu sebenarnya baru pertama loh kita mengenal, istilahnya kita mengenal. Bukan sih mengenal, kita tahu kita warga Indonesia itu apa namanya kan berbudaya banyak ya kan, banyak berbudaya. Itulah Indonesia. Iya. Itu Luar baru biasa. baru saya Sumatera. Mungkin besok kalau kita ke timur, mungkin ada teman-teman yang bisa menampilkan dari Papua atau dari Indonesia Timur ya. Iya, Indonesia Timur, dari Bima atau dari yang lain, dari Sulawesi dan sebagainya. Kayaknya nggak ada ya yang dari Indonesia Timur itu. Iya, belum. Makanya kritikan saya besok kalau ada acara yang jelas perbanyak kalau bisa. Sekarang kan kita bisa belajar dari YouTube. Iya benar. YouTube itu bisa mempelajari kita. Kita bisa melihat konsepnya bagaimana. Kita klik aja, semua kebudayaan Indonesia akan muncul di sana. Tergantung bagaimana kita greget kita untuk menampilkan itu. Yang jelas dari pengurus IKKY untuk yang kemarin itu bagus. Untuk yang nyumbang lagu juga bagus, banyak orang yang senang. Tapi kedepannya kalau bisa yang dari timur, dari Papua, kalau memang minat, kalau ada yang mau, jadi dari pengurus IKKY itu bisa mengkoordinir dari komunitas Ngapak, Tulungagung atau Banyuwangi atau Sunda atau yang lain untuk mengeluarkan budaya-budaya bukan budaya lokal ya. Misalnya Tulungagung budayanya apa ya, mungkin bisa menampilkan dari Papua juga boleh saja, kan kita sama-sama orang Indonesia. Iya. Mewakilkan. Oke, terima kasih atas masukannya ya. Berarti untuk acara kedepannya ya, untuk acara IKKY khususnya untuk lebih detail menyeleksi budaya Indonesia yang jarang terorbit ya, yang jarang dimunculkan harus itu diangkat ya. Iya, berarti kan Iya. di situ kan kepengurusan ada seksi apa itu, seksi kesenian. Ya itu yang harus berpikir Iya. ya, berpikir yang tarik. diolah. Sebenarnya kan nggak harus orang Jawa menari budaya Jawa, tari Jawa, nggak harus itu kan. Istilahnya orang Jawa bisa juga kan nari Papua, nari Sumatera. Bisa. Kita di sini kan perantauan itu bagaimana memunculkan adat budaya dari negara kita, karena negara kita itu banyak adat istiadat atau budaya dari Sabang sampai Merauke. Oke. Terima kasih Mas Suryo atas masukannya ya untuk acara IKKY ya, khususnya ya untuk acara berikutnya ya, untuk lebih mengangkat kesenian dari budaya. Satu lagi. Iya. Untuk kedepannya masalah audio itu perlu diperbaiki, Mas. Sound system ya. Iya. Karena mungkin kalau kita menjadi pemain, kita nggak ngerti kesalahan kita. Tapi kalau sampean menjadi pelatih, sampean ngerti bagaimana kesalahan dari pemain-pemain Anda. Jadi ketika kamu berada di depan, kamu nggak ngerti kekeliruanmu. Justru penonton yang akan mengerti. Di situ aku kan pas di situ kan juga di belakang. Jadi mendengarkan audio itu sebenarnya bagus, tapi untuk kedepannya diperbagus. Kata teman saya yang biasa
mengolah audio Sound itu system itu ya? sound system katanya itu buat daripada powernya itu kurang, jadi pecah suaranya di belakang. Untuk kedepannya itu yang baru dibenahi. Untuk yang lain mungkin masalah MC dan itu bagus semuanya, MC-nya bagus masuk ya, lah, kan? masuk itu. Ya, Sambut. Untuk makanan kemarin gimana untuk makanan? Makanan masuk, tapi ada orang yang bicara ya masalahnya kita kan orang Indonesia. Iya. Masa 35 makanya kayak gini, itu kan orang yang baru. Tapi kalau orang yang agak lama 1 tahun 2 tahun kan sudah mengerti bagaimana makan orang sini. Kalau makanan di hotel ya memang kayak gitu. Iya ya. Kayak gitu, ada salad, ada apa itu. Kayaknya sih emang untuk membawa makanan di luar dari hotel nggak bisa emang. Oh nggak bisa. Nggak, maksud saya makanannya oke, tapi untuk beberapa orang yang belum mengerti adat atau budaya orang sini, itu makanan kayak gitu mungkin nggak cocok. Iya, iya. Tapi kalau yang lain mungkin Yang udah lama ya, yang udah lama ya ngerti. paham. Sudah nggak asing lagi. Sudah nggak asing. Ya. Ada salad, ada somi, ada roti itu, ada nasi goreng itu kalau kita kalau bahasa kita kan nasi goreng. Nasi goreng itu. Dan nasi lauk. biryani kayak itu. Nasi goreng, nasi Bukan Lain nasi itu goreng. berarti. Bukan. Itu nasi goreng. Nasi goreng. Kalau kita ngasih nama buat adat kita itu nasi goreng. Kalau orang sini tigani risi. Ya. Tigani risi. Tigani risi. Risi tigani. Risi tigani. Oke, terima kasih atas masukannya ya untuk organisasi kita ya IKKI ya sebagai organisasi induk ya. Demi untuk kemajuan Masindo semuanya ya, untuk memfasilitasi, menjembatani segala kemudahan untuk Masindo Athena ya. Dan untuk pertanyaan berikutnya Amin, mungkin ada pertanyaan spesial untuk bintang tamu kita dari hati kamu gitu loh. Bukan dari saya. Iya, dari kamu Ya. pribadi. Kalau pertanyaan pribadi dari saya ya yang luar biasa ini ya kan. Saya itu jujur sangat ngefan ya kan. Apa yang dimiliki daripada Kang Suryo Kencono sendiri ya kan. Jadi Suaranya apa ya? ini? soal suara Pas ya di acara kan? pas di Soal acara MC. tahun baru kemarin berarti. Iya, Wah, luar biasa kan. Keren. Anda lihat sendiri kan berapa komennya? 300 lebih. ya tadi kan aku udah ngomong mendatangkan bintang tamu di dunia sosial. Oke. Entertainment, musik, vokal. Itu udah rangkum, makanya Iya. saya bertanya. Jadi gimana ya kan? Jadi latar belakang. Itu semua karena prosesnya, Iya, karena proses. proses, gitu. Jadi yang jelas, jadi pengen tahu lah mungkin prosesnya itu untuk merangkum itu semua, merangkup itu semua itu. Tolonglah kasih bocorannya ya kan, mungkin buat kita yang awam ya kan. Mungkin itu sih ya kan. Sebenarnya satu, kalau masalah itu niat, Nah, satu Konsisten. niat, terus Konsisten. setelah itu kamu harus berani. Tapi keberanian itu kalau nggak diimbangi dengan apa yang kamu punya, kamu akan diketawain orang. ini penting. Iya. Penting dan luar biasa ini. Iya. Satu itu, dua itu, yang ketiga benar kata Mas Santo, itu konsisten. Mas Santo konsisten itu dari hal yang kecil kalau Iya. kita tekunin pasti akan menjadi hal yang luar biasa. akan Dari berbuah. hal yang kecil, konsisten itu. Iya. Intinya kayak gitu sih menurut saya. Ya, konsisten ya, kita harus konsisten ya dalam Konsisten. segala cuaca. segala cuaca. Walaupun kita di sini Segala medan, segala ya kan? medan, ya. Walaupun kita di sini kadang bekerja capek dan semuanya, di sela-sela capek kan ada waktu, disitulah Nah, kamu kita harus bisa memanfaatkan. manage. Kalau enggak kamu kehilangan waktu, karena kehilangan waktu itu sama dengan Waktu adalah uang ya. sama dengan kehilangan masa waktu itu hampir sama menurut saya. Jadi kalau kehilangan uang kita bisa mencari lagi, kalau waktu kita rugi. Nggak mungkin ya kan kita bisa mengambil waktu yang lalu ya kan, kita ambil buat sekarang itu nggak mungkin. Nggak ya. mungkin. Makanya kadang-kadang kalau ada orang yang sudah terpuruk, kalau bisa dunia
kuputar lagi sehingga Ya, itu keluar munculnya bahasa kan itu. di situ. itu karena sesuatu hal yang sudah terjadi nggak bisa diulangi lagi gitu. Oke, luar biasa. Luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya. Pernyataannya. Ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya ya ini ya, untuk spesial ya. Pesan dan saran untuk Masindo Athena ya yang berdomisili di Aten, yang bekerja untuk masa depannya ya, pastinya untuk kebutuhan di tanah air ya, untuk memanajemen keuangan atau semangatnya, untuk minta saran dari Mas Suryo gimana ini? Saran untuk teman-teman yang khususnya yang baru datang, walaupun masih baru atau sudah lama, sebenarnya semuanya sama. Satu, harus punya niat bekerja. Di sini bukan selain kita punya otak, tapi sebenarnya di sini tuh otot yang diperlukan. Itu yang terutama ya. Terutama otot, makanya itu kita harus sehat. Satu itu. Yang kedua ulet, kita harus ulet karena apa? Di sini orang kita biasanya kan kalau masih di Indo, walaupun apa yang terjadi di sana akan aku terjang walaupun aral yang merintang, tapi ketika kamu di sini mendengar bentaan orang sini, mendengar omongan yang keras orang sini, kadang-kadang kita mengeluh di situ. Di situ Langsung down. Di situ kamu jangan hiraukan, tetap maju karena ada budaya omongannya orang Eropa khususnya di Yunani memang keras kayak gitu. Jadi yang kedua adalah ulat. Yang ketiga, kamu harus ingat selalu Tujuan dan cita-cita. Iya, cita-citamu bagaimana dulu ketika kamu di Indonesia. Biasanya kan di sini kalau sudah berada di sini kadang-kadang lupa kan bagaimana cita-citanya. Makanya banyak orang di sini tuh bekerja tahunnya banyak tapi uangnya nggak ada. Itu biasanya kayak gitu. Biasanya kadang-kadang yang baru bekerja Udah sukses itu. udah sukses karena dia mikir, ingat di mana di Indonesia sulitnya mencari uang, dan ketika di sini dia benar-benar bekerja sampai kadang ngirit, sampai kadang diomongin orang dia kok pelit sekali ya, kadang kayak gitu kan. Nah disitulah karakter seseorang akan muncul. Kamu Di kategori situ juga kita harus kuat juga ya kan. harus kuat, makanya kita boros itu juga nggak boleh, kita pelit pun juga nggak boleh, kita harus seimbang hidup itu. Jadi kita nggak boleh terlalu ngirit, terlalu melit, kita juga nggak boleh terlalu boros, karena keduanya itu kalau kita nggak bisa memanage atau nggak bisa menyeimbangkan, kita akan dodoran di kemudian hari. Yang ketiga itu, yang keempat apa ya? Semangat. Tetap semangat. Iya. Semangat 45 mungkin ya kan? Iya. Oh, ya, Pas Oke, terima kasih ya atas masukan dan jawabannya ya. Iya, mungkin satu lagi Mas. Iya. Kepada teman-teman kita yang mungkin di sini sudah bekerja tapi tetap mengeluh. Nah, ini pesan-pesannya ini. Iya, tidak mensyukuri apa yang diberikan yang kuasa. Iya. Makanya kadang pengen keluar dari kerjaan. Kadang-kadang orang kan kalau belum nganggur kan belum mengerti bagaimana. Belum merasakan. Makanya menurut saya ada kata-kata indah gini loh. Kamu yang di sini, kamu belum pernah merasakan nikmat dan indahnya bekerja sebelum kamu merasakan nganggur. Kalau kamu punya semangat kayak gitu, insya Allah kamu akan, kalau ketika kamu ingin keluar, kalau benar-benar nggak urgent, benar-benar kamu nggak kuat, kamu akan nggak keluar dari kerjaanmu. Karena ketika nganggur, kamu itu juga bekerja, tapi kan nggak ada efeknya. Nganggur itu juga bekerja nganggur, tapi kan nggak ada hadiahnya. Tapi kalau nggak ada hadiahnya, kalau orang kerja hadiahnya kan uang, tiap bulan kita dapat uang. Tapi kalau orang nganggur,
akhirnya Jadi yang nganggur bisa dikategorikan yang kerja itu pikiran, ya kan? iya Nggak cuma tenaga tapi pikiran. pikiran, tapi setiap hari kan kita mengeluarkan uang. mengeluarkan Selain uang. itu, waktu pun kita terbuang sia-sia. Iya. Mungkin situ ya, kayak Oke. gitu aja mas. Luar biasa Luar biasa kan. masukan dan sarannya ya untuk teman-teman Sangat Masindo, bermanfaat, sangat. khususnya untuk tetap jaga kesehatan, Terutama itu. kerja yang rajin, Iya, walaupun bentakan cobaan dari majikan ya itu Bentakan walaupun terjang, nggak usah dipikir. nggak usah dianggap, ya kan. Tujuan kita kerja cari duit untuk masa depan di Indonesia. Bravo. Iya, itu tujuan. Silakan diminum buat kopi semua. Lampung. Wih, monggo Kang. Oke, terima kasih. Kembali lagi bersama Ardio Bodol Drosopulu bersama saya Kianto Aceng dan Saya Sadimin CS, ya kan, dan juga bintang tamu kita Kang Suryo Kencono dari Banyuwangi. Terima kasih Mas sudah Terima kasih. Oke, berkenan hadir di acara bincang-bincang kali ini ya. Semoga nggak bosan-bosan untuk hadir, Saya juga berkenan hadir. Oke, saya juga makasih banyak mas karena mendapat penghargaan atau apa ya, undangan yang sangat spesial buat saya untuk isi acara mas. Semoga acara mas berjalan sesuai rel. Amin. Sebenarnya ini hanya iseng aja ya, daripada malam minggu kita apa ya, Luntang-luntrung. luntang-luntung nyanyi doang ya, kita Iya. bikin suasana acara yang berbeda ya. Beda. Itu loh. Iya. Masuk mas, masuk acara gini. Mungkin ini yang pertama, tapi lain kali mungkin lebih baik. Mungkin untuk pengambilan gambar, suara atau sebagainya mungkin kurang untuk yang pertama karena kita masih proses dalam pembelajaran. Tapi untuk kedua dan ketiga, insya Allah. Belajar tapi endingnya untuk menghibur, kan Iya, itu ya kan. iya. Bintang tamu, Terima kan? kasih atas Terima kasih masukannya banyak ya. buat Kang bintang tamu kita Pak Suryo Kencono. Semoga Sama-sama, Mas. sehat selalu ya Mas Amin, Suryo. amin. Sama-sama mas. Untuk terakhir ini ya, di sesi terakhir untuk nyanyi ya Min, Iya, karena sangat viral waktu sesuai dengan profesinya. Iya. Selain pekerja keras, Keras, MC yang benar-benar MC, luar binasa, ya kan? vokalis, Vokalis di juga acara Endul. IKKI kemarin ya, Endul, vokalis Endul banget. udah teruji. Trending, vokalnya itu Wah. trending. Komentar sampai 500 cuy. Suruh nyanyi berarti ini Min. Ya? Iya harus. Nyanyi apa Mas? Ya, harus Ya, apa? kira-kira nyanyi apa? Ya karena pas pada waktu itu di KKI nyanyi Kaliolase punyanya Cak Nan itu ya Iya. udah nyanyi itu aja. Oke, Untuk untuk menghibur Punya semuanya. kesan-kesan di lagu itu mungkin kenangan gitu. Mas, Enggak. ya, Cerita. apa Untuk- kenangan, apa cerita. Mungkin di lagu itu ada sebuah pesan yang bagus. Kelihatannya nggak saya kupas semuanya ya. Yang pertama, bener jerene wong, lek pacaran kesuwe rasane hambar ya. Jerene iku jerene lagi. Ya iku. Suwe ditinggoni orang genah tapi atuh jangan nih, ya kan? Iya. Iku Nah, lagu itu. real. berarti kalau berpacaran harus yang pasti ya cepet berarti ya, nggak perlu lama-lama, kalau udah cocok harus sesegera mungkin itu, Iya kalau sudah cocok, tapi kan daripada nantinya efeknya hambar. iya itu Seperti lagu itu memang kayaknya kayak gitu Kayak mengkritik seolah-olah menyindir, iya mengkritik, ya kan? mengkritik khalayak gitu loh. Oke, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi ya, yang Sama-sama sudah berkenan hadir ya, dan kami mohon maaf atas kekurangannya Ya. dan tutur kata yang mungkin kurang berkenan bersama saya Kianto Aceng. Saya Satimin yang luar biasa ngawurnya ya. Jadi mohon maaf atas kekurangan. Dan untuk sebagai penutup ya, untuk menyanyikan lagu ya, Kalihulasku. Kalihulasku miliknya Cak Denny Musik. Caknan. Kopinya. Sambil seruput dulu kopi Lampung. kau film enak ya. Moga mas Monggo, Arif. monggo. Amin, monggo. Mas makan mawon, Mas. Bener
kasih. Sandung-sandung aku masa ning atimu. Kapok meh kumbang tak gawe dhewe. Ra iso ngukur kurang kesadaranku. Yang pancen dadi siji iso ngumat lan baturi. Akan esok nganti putus sing pati, burung kewujud kowe kesusu mutusi. Siapa kamu? Radio Bodol. Sembrono Terus 10. sepiro malah kati perkara, nanging rapopo ketulo-tulo hati tulisan kanggo cerita tuwa. Semoga datang hibur follower daripada pokoknya tetap saya di udara. Mung tresno kalih welasku, ananging mung iki sing tak duweni. Kaya gandoli, kaya nangisi, sandung-sandung